Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini kita materinya tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 4, bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Untuk bab 1 itu kita berbincang tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan ya, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Iya, tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian nanti bisa mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Iya, wow, ada percakapan nih. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Nah, itu ya. Percakapan antara Ian dengan Bu Guru dan temannya. Oke, selanjutnya kalau begitu apa saja sih bagian tubuh dari tumbuhan ya? Kalau tadi kan yang sudah dibahas tentang akar ya, fungsinya dari akar. Nah, yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Oke ya, seperti halnya manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Di setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Oke, sangat menarik ya. Iya. Untuk mengamati fungsi batang, kita praktekkan bareng-bareng ya. Coba kalian siapkan alat dan bahannya, yaitu satu batang bunga yang berwarna putih atau pohon seledri juga boleh lah ya. Warna makanan, atau ada juga yang memakai daun pacar kalau di sini ya. Kemudian satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga dan seledri. Yang keempat, stiker label untuk nama. Oke, cara kerjanya, kalian isi gelas dengan air secukupnya, teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat. Celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas. Tulis stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelas. Diamkan selama 1 malam. Dan apakah yang terjadi ya setelah percobaan selesai? Kalian lihat apa yang terjadi dan diskusikan dan jawab pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Nah, ini kalau guru yang sudah pernah nih melakukan percobaan ini, biasanya pohonnya akan berwarna sesuai dengan warna dari pewarnanya, seperti itu. Ya, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kalian amati? Ya, akan sangat terlihat pewarnanya ada di dalam ya, di dalam batang ya. Kemudian bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Batang. Ya, apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Berarti batang itu sebagai alat angkut atau alat transformasi yang mengangkut air
dari bawah tanah ya, yang diserap oleh akar, nah diteruskan oleh batang ke seluruh tubuh, seperti itu. Seru ya? Iya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita cari tahu yuk fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Carilah informasi yang sudah disebar guru kalian mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tuliskan informasi yang didapat pada lembar kerja sesuai bagiannya. Yang ketiga, carilah informasi sampai bagian tumbuhan yang ada di lembar kerja kalian terisi semua. Nah ini ya, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ada daun, bunga, buah, batang, dan akar. Daun itu sebagai dapur ya, tempat memproduksi makanan. Bunga itu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Batang untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Buah itu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Dan akar untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Seru ya? Iya. Sama sih, kita manusia juga mempunyai bagian tubuh masing-masing yang mempunyai fungsinya masing-masing juga. Oke. Udah kalian perhatikan tadi? Iya, coba ulangi lagi tadi bagian tumbuhan apa saja? Ada daun, bunga, buah, batang, akar, gitu ya. Ya, nah bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Ya, kemudian bagian mana dari tubuh yang berperan untuk tumbuh? Nah, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang? Ya, tadi sudah ya. Oke, mengenal akar lebih jauh. Yuk, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan ya. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kalian bisa melihat perbedaannya? Iya. Akar tunggang itu satu yang utama, ya. Kalian perhatikan itu. Kemudian kalau akar serabut, banyak sekali cabangnya. Seperti itu ya. Akar tunggang itu hanya satu yang utama, yang lainnya sebagai akar cabang. Kalau di akar serabut semuanya akar cabang, tidak ada akar sempurna. Gitu ya. Oke. Akar juga bisa menjadi tempat penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Iya, setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Bisa ya, kalau wortel hanya satu kan? Ya, kalau singkong akar serabut banyak, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada juga umbi batang ya, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh dari umbi akar. Nah, manfaat bagi bagian tumbuhan bagi manusia apa? Sebagai sumber bahan pangan, satu ya. Dua, sebagai bahan perabot rumah. Bisa buat jendela, pintu gitu ya. Bisa juga untuk bikin jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Sebagai bahan membuat obat-obatan juga bisa, ya kan? Seperti minyak kayu putih, jamu tradisional itu, ya jahe, kencur, itu juga kunir ya, mempunyai manfaat yang bagus sekali untuk kesehatan. Nah, banyak sekali kan manfaat tumbuhan untuk kita. Bisakah kalian bayangkan hidup tanpa tumbuhan? No, tidak bisa. Oke ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita mengamati tulang daun yang selanjutnya ya. Cari tahu mengenai tulang daun dan macamnya pada guru kalian. Amati daun-daun yang ada di sekitar kalian. Kemudian carilah daun-daun yang memiliki bentuk tulang daun berbeda. Cobalah untuk menggambar tulang daun itu pada buku tugas kalian.
Jika kalian sudah menyelesaikan tantangan ini, ceritakanlah hasilnya kepada teman dan guru di sekolah. Selamat mencoba. Nah, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Itu yang tadi kita pelajari ya. Ya. Nah, tumbuhan itu umumnya yang dipunya adalah akar, batang, dan daun, itu yang utama ya. Kemudian ada bunga untuk perkembangbiakan tumbuhan, ada buah untuk perkembangbiakan tumbuhan juga. Hasil perkembangbiakan tumbuhan. Itu ya. Oke. Seru ya. Ya, yang kedua, topik B yaitu fotosintesis, proses paling penting di bumi. Coba bagian tumbuhan untuk mencari makanan, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Terus perbedaannya tumbuhan dan makhluk lainnya apa ya? Nah, yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Oke, ini akan kita bahas satu persatu ya. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasa lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama-sama. Nah ini, coba kalian sediakan gelas, satu mangkok bening, satu buah, ada daun segar, satu lembar, kemudian yang ketiga air. Ya, petik satu lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian, simpan di dalam gelas bening. Isi gelas dengan air sampai daun terendam. Simpan gelas di bawah sinar matahari. Diamkan selama 15-30 menit. Diskusikan pertanyaan berikut setelah kalian selesai melakukan percobaan. Apa yang terlihat pada daun? Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Apa ya? Ya, coba kalian perhatikan. Ketika lapar, kamu akan pergi ke dapur kan? Ke kantin ya, atau minta dibuatkan makanan ya. Sama manusia juga seperti itu ya. Manusia itu bahannya itu menggunakan fotosintesis itu menggunakan bahannya energi cahaya, air, karbon dioksida, dan klorofil. Ya, itu bahan-bahannya. Jadi energi cahaya dari matahari yang diserap oleh daun, klorofil ada di daun ya. Kemudian air yang tersimpan dari dalam tanah yang diambil oleh akar, diserap oleh akar, diantarkan ke daun ya oleh batang ya. Hasil akhirnya nanti proses pemasakannya ada di daun, kemudian hasil fotosintesis nanti akan diedarkan oleh batang ke seluruh tumbuhan ya, dan hasil akhirnya yang dihasilkan adalah karbohidrat atau makanan, kemudian oksigen gitu ya. Iya, gimana, ada yang masih belum dipahami? Kita praktekkan bersama ya. Kemudian pelajari kembali infografis pada gambar 1.11 mengenai proses fotosintesis. Nah ini ya, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan ya. Coba untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun ya. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. Ya. Tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Berikut adalah contoh cara membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Nah, ini dilanjutkan tahap yang selanjutnya seperti itu. Nah, pentingnya fotosintesis itu apa sih?
Karena dengan adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Oke, paham ya? Karena memang manusia dan tumbuhan itu saling membutuhkan. Ketika manusia menghasilkan karbon dioksida, mengeluarkan karbon dioksida, justru tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar lebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? No, no, no. Tidak bisa ya. Ya, nah diskusikan dengan kelompok kalian. Pertanyaan berikut ini. Dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Ya, tadi Bu Guru baru saja menyebutkan ya. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernafas? Nah, dari hasil fotosintesis tumbuhan ya. Apakah hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? Yang keempat, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Ayo. Selanjutnya, kalian bisa membuat sebuah infografis yang menggambarkan alur proses fotosintesis, kemudian hasil dari proses fotosintesis apa, kemudian hubungan proses ini dengan manusia dan hewan juga bagaimana. Buka kembali infografis pada halaman sebelumnya yang tadi ya, serta buku tugas kalian untuk membantu membuat gambar ini. Jangan lupa diberi warna, berbagilah peran dengan teman sekelompok agar semua bisa berpartisipasi. Jika sudah, bersiaplah untuk melakukan presentasi. Jelaskan hal berikut saat melakukan presentasi. Ya, bagaimana proses fotosintesis terjadi? Oke. Kemudian, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? Ya, kira-kira bagaimana? Gampang semua ya. Iya, iya. Dari tumbuhan dan manusia, kemudian apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis, tadi sudah ya. Ada karbon dioksida, air dengan dibantu cahaya matahari. Seperti itu. Baik. Sadarkah kalian tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari? Percobaan di samping membuktikan bahwa tanaman bergerak mengikuti cahaya matahari. Ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, seperti bunga Rafflesia arnoldi dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis, sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya. Seperti apa ya? Kalian pernah melihat tali putri? Ya, yang seperti tali, warnanya kuning, ada di tumbuhan-tumbuhan. Ya. Kemudian bunga Rafflesia arnoldi itu adalah bunga bangkai ya, karena baunya masya Allah sekali. Ya, itu ya. Itu yang sudah kita pelajari hari ini tentang fotosintesis ya. Tadi apa fotosintesis? Proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan di darat dan laut semuanya berfotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernafas dihasilkan dari proses fotosintesis. Oke. Selanjutnya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tadi bagaimanakah tumbuhan berkembang biak? Bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia?
Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Proses penyerbukan ini yang pertama ya. Tubuh dan fungsi bunga. Secara berkelompok, carilah bunga yang ada di sekitar kalian dan petiklah satu. Amati bagian-bagian bunga sesuai panduan guru. Nah, ini kalian perhatikan, tuliskan coba bagian-bagian bunga yang kalian lihat pada lembar buku tugas. Tuliskan juga fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Ya, bunga sempurna terdiri atau ada mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal, biji, tangkai putih, kepala putih, serbuk sari. Nah, ini bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna untuk bunga betina hanya ada kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji. Untuk bunga jantan yang penting ada serbuk sarinya, kepala sari, dan tangkai sari. Contoh bunga sempurna adalah bunga stroberi dan bunga kembang sepatu. Nah, itu kalian perhatikan. Nah, sementara pada pohon jagung ada bunga jantan dan bunga betina. Ya. Kemudian bagaimana tumbuhan berbunga berkembang biak? Mari kita baca ya teks berikut ini. Hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Oke, lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Oke ya. Jawab pertanyaan berikut ya berdasarkan teks ya. Yang pertama, mengapa serangga senang hinggap di bunga? Karena ada madunya. Yang kedua, apa itu proses penyerbukan? Proses bertemunya atau menempelnya benang sari di kepala putih. Bagaimana cara serangga membantu proses penyerbukan? Dengan cara hinggap, kemudian berpindah-pindah tempat. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan? Akan tumbuh biji ya di dalamnya. Oke. Mari kita refleksikan ya. Setelah mempelajari teks sebelumnya, buatlah sebuah komik 4 strip yang bercerita tentang penyerbukan.
Dalam komik tersebut, sertakan serangga yang mencari makan di bunga, serbuk sari yang menempel pada serangga, serbuk sari yang jatuh di kepala putik saat serangga mencari makan, bunga yang berubah menjadi buah setelah adanya proses penyerbukan. Gampang ya, sudah ada kisi-kisinya, urut-urutannya. Ya, saling bertukar komik dengan masing-masing teman kalian, baca komik yang sudah dibuat oleh teman kalian ya, dengan seksama. Selesai membaca, sampaikan kepada teman kalian apa yang kalian suka dari komik buatannya. Oke, kita refleksikan bersama ya. Bagaimana tadi cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Ya, bertemunya kepala pedang sari di kepala putik. Bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Bunga ya. Apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Melancarkan, membantu proses bertemunya benang sari dengan kepala putik. Kemudian selain melalui serangga, menurut kalian apalagi yang bisa membantu terjadinya proses perkembangbiakan? Dan yang kelima, apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Oke, yang selanjutnya adalah penyebaran biji. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa saja yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Ya, siapkan buku tugas dan diskusikanlah bersama teman kelompok kalian gambar-gambar berikut. Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Ya. Kemudian, bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Cobalah pelajari gambar pada cara 1-5 untuk melihat berbagai cara penyebaran biji. Jawablah pertanyaan ini untuk setiap gambar ya. Itu gambar yang pertama ada dibantu oleh manusia ya. Manusia atau kambing itu. Kemudian sepertinya manusia itu makan biji durian ya. Apa memakan durian, bijinya dibuang. Kemudian cara yang kedua itu ada tertiup angin ya. Cara yang ketiga itu tunas kelapa yang jatuh dari pohon ya. Oke, cara yang keempat dibantu oleh kupu-kupu. Cara yang kelima dibantu oleh gajah itu ya. Ada banyak sekali hewan-hewan yang membantu proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bagaimana biji-biji tanaman tersebut bisa disebar? Banyak cara ya tadi ya. Nah, ada cara 1-5 tadi. Untuk cara 1-3, hewan apa saja yang menurut kalian bisa berperan sebagai penyebar biji? Ya, tadi ada manusia bisa, ada bunga kolibri, ada serangga, ya, ada kupu-kupu, ada gajah, gitu kan? Angin juga, ya. Angin bukan hewan ya. Oke ya. Mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Untuk berkembang biak, proses berkembangbiakan. Yang kedua, apa manfaat bagi makhluk hidup lain dengan adanya penyebaran biji? Akan semakin banyak tumbuhan yang tumbuh. Apa saja yang membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Angin bisa, hewan bisa, manusia bisa ya. Setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut kalian apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia apa? Karbon dioksida butuh ya. Kemudian ikut serta dalam penyebaran bijinya juga iya ya. Oke, nah burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pemakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap. Ya, burung kolibri di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga itu turut membantu itu.
proses penyerbukan tanaman. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan ya. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Ada cangkok, ada stek ya. Perhatikan ini caranya untuk cangkok ya. Jadi di batang tumbuhan yang mau dicangkok itu dibelah ya dengan kedalaman sekitar 0,5 cm ya sampai kulitnya semuanya terkelupas, yang ada matanya kalau bisa ya dicari yang ada matanya. Nah kemudian kita isi bagian dalam belahan dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk ya. Bisa juga diisi dengan media tanam seperti serbuk kelapa. Bungkus dan penuhi plastik dengan tanah atau media tanam. Ketika akar baru sudah muncul dari bagian yang dibungkus plastik, potong batang di bagian bawah plastik. Buka bungkusan plastik dan pindahkan ke tanah. Oleh tanaman baru sudah jadi. Tapi ini prosesnya lama ya, proses memindahkan ke dalam tanahnya menunggu serabut akarnya tumbuh dulu. Jadi bisa seminggu, 2 minggu, 3 mingguan ya, tergantung cuacanya. Stek, ya, potong miring bagian tuh. Kalau kalian pernah melihat petani ini singkong itu stek itu menggunakan cara stek, ya, yang dipotong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan distek, gitu. Oke. Yang pertama tadi tentang cangkok, yang kedua tentang petek. Oke ya. Jadi keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji. Itu tadi baru 2 ya. Jadi ada beberapa hal yang lain. Ada merunduk. Itu juga termasuk buatan. Nah, ini ya. Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh. Bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah. Oke. Bagian bunga yang berperan sebagai alat berkembang biak adalah putik, betina, dan benang sari sebagai sang jantannya. Penyerbukan itu adalah apa ya tadi ya, proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, juga manusia. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Oke. Yuk kita tanam tumbuhan ya sebagai proyek belajar. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang tumbuh terlebih dahulu, lalu kita berikan kebutuhannya agar tanaman itu bisa berfotosintesis dan tumbuh. Kita akan menggambar pertumbuhan tanaman itu setiap minggunya. Nah, tujuan proyek membuat bagian siklus hidup tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, jadi ini bisa untuk bahan P5 ya. Proyek. Oke, langkah pengerjaan proyek. Tahap yang pertama menanam tanaman dulu ya. Ya, tanamlah jenis-jenis tanaman yang tumbuhnya cepat seperti kacang hijau, bayam, kangkung, dan sebagainya. Siapkan perlengkapan untuk menanam seperti pot 2 buah, tanah, pupuk, biji yang mau ditanam, air. Berikan nama dan kode pada kedua pot. Misalnya banu pot A, banu pot B ya. Buat lubang-lubang untuk keluarnya air di sekeliling pot. Tanam biji dalam pot yang sudah diisi dengan pupuk dan tanah. Percikan air sampai tanah cukup basah. Simpan pot
A di tempat yang terkena sinar matahari, simpan pot B di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Amati pertumbuhan tanaman setiap minggunya dengan pertama menggambar pertumbuhan pada jurnal, yang kedua mengukur tinggi pertumbuhan dengan penggaris dan catat di jurnal. Nanti kalian akan melihat, seru ya, dan ternyata berbeda. Ya. Tanaman yang ditanam dengan cukup cahaya matahari dengan yang kurang cahaya matahari itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, yang kedua kita mengamati, ya. Coba pikirkan bagian tubuh tumbuhan mana yang berfungsi untuk membantu tumbuhan tumbuh besar. B. Membantu tumbuhan melindungi dirinya. C. Membantu tumbuhan berkembang biak. Tuliskan hasil jawaban dalam jurnal proyek. Kemudian tahap yang ketiga, membandingkan pertumbuhan kedua pot. Bandingkan data pertumbuhan pot dan pot A dan pot B di jurnal proyek kalian. Mengapa kedua pot ini mengalami pertumbuhan yang berbeda? Berikanlah hasil analisis mengenai data pertumbuhan kedua pot tersebut. Tahap yang keempat, refleksi kegiatan proyek. Apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek? Ada hambatan? Apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek? Gitu. Nah, apakah kalian puas dengan hasil kerja saat membuat proyek? Mengapa? Puas sekali ya kalau menurut guru ya. Apa hal yang bisa kalian pelajari saat membuat kegiatan proyek? Ya, bisa mempelajari tumbuh kembang tumbuhan, mulai dari biji sampai berkembang biak menjadi tanaman. Kemudian, nah setelah kalian selesai melakukan pengamatan itu, kalian membuat media presentasi ya. Siapkan 1 lembar karton. Nah, contohnya ini nih yang ada di bawah nih ya. Buatlah penjelasan disertai dengan gambar mengenai siklus hidup tanaman yang kalian tanam seperti contoh berikut. Mulai dari biji dan lanjutkan sampai berkembang biak. Sertakan juga laporan dan jawaban kalian untuk tahap 2-4. Berlatih dulu sebelum melakukan presentasi. Contohnya ini nih, gini nih ya. Tumbuhan, bagian tubuh. Namanya apa? Fungsinya untuk apa? Gitu. Kemudian fotosintesis ini yang kita pelajari. Ada bagian tubuh apa saja, nama bagian tubuh dengan fungsinya, kemudian tumbuhan, fotosintesis itu artinya apa dulu. Terus membutuhkan apa saja nih bahan-bahan fotosintesis nih. Kemudian apa sih yang dihasilkan apa gitu. Dampaknya apa? Nah, ya. Perkembangbiakan melalui bunga bisa ya. Atau penyebaran biji bisa juga. Itu ya. Nah, ini untuk menguji pemahaman bagian tubuh tumbuhan. Amati ya. Gambar bunga mawar di samping. Lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai satu, membantu pertumbuhan tanaman. Yang kedua yang melindungi diri. Yang ketiga alat berkembang biaknya. Kemudian proses fotosintesis ya. Aga mempunyai 2 pot tanaman strawberry di rumahnya. Kemudian ia melakukan percobaan menggunakan 2 tanaman tersebut. Pot A disimpan di halaman depan rumahnya, pot B disimpan di dalam lemari. Ia rutin memberikan air untuk kedua tanaman tersebut dengan jumlah air yang sama. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat pot A masih dalam keadaan kondisi segar dan tumbuh. Namun, tanaman pada pot B layu dan mati. Mengapa? Tahu kan? Karena pot A itu ditaruhnya di halaman yang mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan yang di lemari tertutup tidak mendapatkan sinar matahari. Itulah yang membedakan. Ya. Nah, untuk penyebaran biji pada tumbuhan, nah berikut 2 cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A. Pada gambar A dibantu oleh angin ya. Bagaimanakah cara penyebaran biji yang dilakukan oleh tupai? Nah, tupai juga ternyata bisa membantu proses penyebaran biji ya.
Oke, seru ya. Oke. Cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Kita tutup bersama dengan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sampai jumpa. Jangan lupa berkunjung ke medsosnya Bunda Syarifah ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima